Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesi Kapilauri. Di sini saya akan melakukan aksi nyata dengan menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Langkah pertama dalam merdeka belajar adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Apa peran saya sebagai guru? Yang pertama, menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan zaman. 2. Membekali murid dengan keterampilan, mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan pembelajaran. Mengutip dari Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Dan pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Pertama, menjadi guru yang menyenangkan dan menjadi guru yang diidolakan. Menjadi guru atau pendidik itu sangat menantang, apalagi dengan perubahan zaman yang dinamis seperti yang kita alami saat ini. Guru perlu adaptif terhadap perubahan. Yang kedua adalah pendidik dan mengajar. Pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid, menurut Ki Hajar Dewantara. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan selama satu abad. Sistem pendidikan, perintah, dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid. Bagaimana menjadi manusia secara utuh? Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan memunculkan budi pekerti, seperti yang dikutip oleh Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama adalah kodrat murid, di mana ada 3 jenis kodrat yang ada pada murid. Kodrat keadaan. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kalam dan zaman. Pengaruh-pengaruh dari luar hendaknya tetap dipilah, mana yang sesuai dengan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Kodrat alam. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Didirikan sebagai salah satu instrumen pengembangan akal budi sesuai kodrat alamnya. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya, menurut Ki Hajar Dewantara. Kodrat zaman. Kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Mengutip dari Ki Hajar Dewantara, didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntunan alam dan zaman. Yang kedua adalah asas trikon. Trikon singkatan dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Indonesia mempunyai beraneka ragam budaya yang perlu kita jaga dan rawat. Maka kita hendaknya tidak lantas meniru kebudayaan bangsa lain dan melupakan kebudayaan dari leluhur, tetapi menerima budaya asing yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara. 4.
Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti. Yang pertama, budi pekerti. Yang kedua, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Mengutip dari Ki Hajar Dewantara. Kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid. Berikut adalah sistem Among menurut Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, di mana seorang guru haruslah memberikan contoh yang baik. Ing madya mangun karso, di mana seorang guru haruslah memberikan semangat pada murid. Tutpuri handayani, seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri. Demikian aksi nyata Merdeka Belajar dalam menyebarkan pemahaman mengenai Merdeka Belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.